Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan bahas ya nomor 51 sampai 55 ya di video ini. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di playlist ini ya. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Di kolom deskripsi juga ada grup belajar, kalau mau request soal silahkan ya di posting di grup itu. Oke, kita langsung akan bahas. Nah, jika X sama dengan 24 dikurangi 1,98 tambah 0,09 dan Y adalah 5,08, nah hubungan X dengan Y bagaimana? Nah, pertama yang kita lakukan ya, kita hitung ya, 2,4 ini dikurangi 1,98, 1,98. Ingat komanya ini sejajar, ya kan? Baru dikurangkan. Kalau di sini di belakang koma ya, nggak ada angkanya, bisa kita tambahkan 0, selalu seperti itu. 0 kurangi 8 nggak bisa, pinjam 1 ya, karena dipinjam 1 ini tinggal 3, ini jadi 10 ya. 10 dikurangi 8 adalah 2. 3 dikurangi 9 nggak bisa, pinjam 1 ya, ini jadi 1. Nah, 3-nya jadi 13. 13 kurangi 9 adalah 4. Komanya lurus dengan koma, 1 kurangi 1 adalah 0 ya. Nah, jelas ini X lebih kecil daripada Y ya. Kalau ditambah ini efeknya akan sangat kecil ya, 0,009 ini akan menjadi 0,429, jelas ya. 0,429 yaitu ini nilai X ya, ini nilai Y 5, jelas Y lebih besar daripada X ya. Jadi Y lebih besar dari X loh. Gimana ini? Kok enggak ada? Ya harusnya Y lebih besar dari X lebih besar dari Y, keliru ya. X senilai dengan Y, keliru. Mungkin yang B ini ya, cuman salah, kurang ya. Jadi mungkin tandanya kurang, belum dimasukkan ya. Y lebih besar dari X ya. X lebih kecil dari Y seharusnya. Mungkin B. Cuman di sini antara X dan Y kan belum ada tandanya ya. Oke. Pada seleksi CPNS sebanyak 200 peserta mengikutinya. Jika diketahui terdapat 5/6 dari 120 peserta perempuan ya. Nah, jadi ada 200 ini, ada laki-laki, ada perempuan. Jika diketahui terdapat 5/6 dari 120. Jadi ini 5/6 kali 120. Seperti itu ya, ini perempuan. Caranya 12 dengan 6 dicoret ya. Ini jadi 2. 12 bagi 6 kan 2, berarti ini 20. 5 kali 20 100 berarti. 100 perempuan. Ya. Diterima di Departemen Kehutanan dan sisanya diterima di Departemen Pertanian. Ya, jadi sisanya berarti ini Departemen Kehutanan ya, Kehutanan. Perempuan ini jumlahnya adalah 120 sebenarnya. Jadi perempuan ini 120 ya. Yang 5/6 adalah Kehutanan, sisanya berarti yang 20 di sini di Departemen Pertanian, Departemen Pertanian. Oke, serta 3/4 dari 80 peserta laki-laki. Nah, ini perempuan sudah beres, sekarang kita bahas yang laki-laki ya. Oke, jadi ini dipisah gini ya. Yang laki-laki 3/4 dari 80, laki-lakinya ada 80 gitu aja ya. Nah, di sini yang 3/4 diterima di pertanian. 3/4 dari 80 ini dicoret dapat 20 ya. Ini langsung juga boleh ya. 20 kali 3 60. 60 ini Departemen Pertanian. Di Departemen Pertanian ya. Dan sisanya di Departemen Kehutanan. Berarti 20 ya di Departemen Kehutanan. 20 dari mana? Dari 60 kurangi 80 kurangi 60 ya. 20 dari mana? Ini dari 120
kurangi 100 kan gitu ya. Maka persentase siswa perempuan terhadap siswa laki-laki yang diterima di Departemen Kehutanan adalah, jadi kita fokus pada Departemen Kehutanan. Persentase ya siswa perempuan terhadap laki-laki. Loh, perempuan lebih banyak loh ya. Perempuan 100 ini. Ya. Jika 5/6 dari 120 peserta perempuan diterima di Departemen Kehutanan, persentasenya lebih dari 100%. Ya, ini mungkin ada yang keliru. Maka persentase siswa perempuan terhadap siswa laki-laki yang diterima terhadap siswa laki-laki yang diterima di Departemen Kehutanan lebih banyak laki-lakinya. Jadi kebalik ini soalnya. Persentase siswa laki-laki terhadap perempuan harusnya, ini soalnya kebalik ya. Persentase ya laki-laki terhadap perempuan harusnya. Jadi persentase laki-laki terhadap perempuan adalah 20/100 kali 100%. Ya, jadi 20/100 kali 100%, kayak ini 100-nya bisa dicatat gitu ya, 20%. Tapi ini soalnya ngaco, ini soalnya keliru. Seharusnya persentase laki-laki terhadap perempuan, bukan perempuan terhadap laki-laki. 53. Diketahui lamanya belajar mandiri siswa sebanding dengan nilai ujian. Ya, lama belajar mandiri ini sebanding, bisa kita tulis seperti ini ya. Diketahui lama belajar mandiri siswa sebanding dengan nilai ujian. Nilai ujian. Jika siswa dengan nilai ujian 90 melakukan belajar mandiri 12 jam, jadi ini nilai, ini belajar. Kalau nilainya 20, ini sama dengan belajar 12 jam sehari, maka lamanya siswa belajar mandiri dengan nilai 60. Kalau nilainya 60, caranya bawah dibagi atas sama dengan ini, maka lamanya di sini waktu gitu ya. Nah, waktu bagi 12 sama dengan ya 60 bagi 20. Ya, bawah bagi atas sama dengan bawah bagi atas karena sebanding. Ini dicoret bisa, atau langsung 60 bagi 20 ini sama-sama dibagi 20 ya. Ini dapat 3. Ya, 6 bagi 2 kan 3. Maka waktu sama dengan 3 kali 12. Perkalian silang 36. Di sini 36 jam per hari. Nilai belajar sebentar 12 jam per hari. 12 jam per hari, harusnya 36 jam per hari, kok enggak ada jawabannya ya. Coba dibaca ulang lagi. Diketahui lama belajar siswa mandiri siswa sebanding dengan nilai ujian. Jika siswa dengan nilai ujian 90, wah salah tulis. Gimana ya? Ini 90 seharusnya 12 jam. Wah, salah tulis. Maaf. Pak Ali kok tadi nulisnya 20 ya? Wah, kacau Pak Ali ini. Nah, dianulir ini. Harusnya ini 90. Nah, salah tulis. Akhirnya enggak ada jawabannya. Nah, harusnya 90. Jika siswa dengan nilai ujian 90 melakukan belajar 12 jam, harusnya gini. Ya, maka nilai siswa dengan nilai 60 ya, lamanya waktu sama ya, W dibagi 12 sama dengan 60 bagi 90, bawah bagi atas, bawah bagi atas. Nah, ini baru masuk akal ya. Nolnya dicoret, 6 dan 9 sama-sama bagi 3, 2/3. Kemudian dikalikan silang ya, W sama dengan 2/3 kali 12. 12 dengan 3 dicoret dapat 4, 2 kali 4 8. 8 jam per hari. Maaf ya, tadi ada acara salah nulis. 54 sekarang Durna berjalan selama 2 jam menempuh jarak ya. Dengan waktu 2 jam ya, waktu sama dengan 2 jam, maka jarak sama dengan 8,7. Pada paruh jam pertama ditempuh 3 km ya, 3 km.
Durna berjalan 2 jam dan menempuh jarak 87. Jadi kecepatan adalah jarak bagi waktu. Ya kan? Jaraknya adalah 8,7, waktunya 2. Ini kecepatannya. Pada paruh jam pertama ditempuh 3 km. Ya, jadi dari A ke B ya, taruh jam pertama adalah 3 km atau 3 km ini 3000 meter. Paruh jam kedua ditempuh 1 km, berarti 1000 meter sampai titik C. Paruh waktu ketiga, di sini 4,5, jadi 4500 meter. Berapa kilometer ditempuh pada paruh jam keempat? Sebentar, paruh jam ketiga ditempuh 4,5 km. Berapakah kilometer ditempuh pada paruh jam keempat? Ini agak gak nyambung nih soalnya. Sudah, Durna berjalan selama 2 jam dan menempuh 8,7 km. Oke, mungkin gini ya, selama 2 jam totalnya adalah 8,7, mungkin ini ya yang dimaksud kilometer atau 8.700 meter, mungkin ini yang dimaksud. Pada paruh jam pertama ditempuh 3 km. Paruh jam pertama. Paruh jam kedua 1 km, paruh jam ketiga ditempuh berapakah kilometer tempuh pada paruh jam keempat? Ini paruh jam pertama, paruh jam kedua, paruh jam ketiga. Oh, tinggal ngurangi berarti. Ya. Jadi di sini malah nggak diperlukan. Ya, paruh jam keempat ini baru paruh jam pertama, paruh jam kedua, paruh jam ketiga, paruh jam keempatnya berapa? Ya, space-nya tidak ada di sini. Anggap saja di sini ya. Paruh jam keempat, ya tinggal ngurangi 8.700 dikurangi 3.000, ya dikurangi 3.000. Ini masih 5.700 dikurangi 1.000. Nah, ternyata palit yang nggak nyambung. Ya, 4 dikurangi 4.500. Ya, 4.700 kurangi 4.500. Ya, 200 meter. Jadi total jarak yang ditempuh adalah ini ya, dari awal sampai akhir. Nah, dari awal sampai akhir total jarak yang ditempuh adalah ini 8.700, tapi dicicil. Paruh pertama 3.000, paruh kedua 1.000, terus 4.500 gitu ya. Jadi yang ditanya sisanya. Maaf, kurang proporsional ya, 4.500 sebenarnya lebih panjang. Ya, ini yang ditanyakan. Oke ya. Nah, nomor 55 sekarang. Suatu mobil menempuh jarak 7 km ya dalam 15 menit. Berapakah rata-rata jarak itu dalam 1 jam? Ya. Jadi jarak ya, di sini kita akan mencari kecepatan. Kecepatan adalah jarak bagi waktu. Ya. Ini dalam menit ya. Jaraknya adalah 7 km, waktunya adalah 15. Ini kilometer per menit. Nah, sekarang kita akan menghitung jarak. Ya, ingat segitiga ini, JKW. Jokowi ya. JKW, Jokowi. Nah, kalau yang ditanya adalah jarak, ya kecepatan kali waktu. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kecepatannya berapa? 75 km per 15 menit. 7 km per 15 menit. Jam jadikan menit, 60 menit.
ya, menit. Biar nyambung ya. Ini dalam menit, ini juga dalam menit. Ya, dikali 60. 60 bagi 15 adalah 4. Ya, 4. 7 kali 4 adalah 28. Satuannya adalah kilometer. Ya, ingat ya, untuk kecepatan rumus Jokowi JKW. Nah, 28 kilometer. Sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan lagi di soal berikutnya.